Halo semua, selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Logistik Institut Setiami. Ya, untuk podcast kali ini kita akan membahas yang pertama perihal Total Quality Management atau yang biasa disebut TQM. Kemudian yang kedua kita akan membahas perihal alur proses dari manajemen logistik. Di samping saya sudah ada Bapak Rohmat Iwono selaku GM, HR, GA, Purchasing, PT Mesin Isuzu Indonesia. Selamat malam Pak Selamat Rohmat. malam, hai, Ya, selamat malam. gimana kabarnya Pak Ya, Rohmat? aman-aman, baik. Iya, eh, terkait tadi Pak, Ya, poin-poin yang sudah disebutkan tentang yang pertama itu kan kita akan membahas total quality management ya. Kalau total quality management itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya. oke. Ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan saya Rohmat Yono, saat ini kerja di PT Mesin Isuzu Indonesia. Saya General Manager HRD, GA, dan Purchasing. Ya, tepat sekali kalau topiknya tentang supply chain management, TQM, dan sebagainya. Karena ya purchasing sebagai salah satu rantai supply dari proses bisnis yang ada di manufacturing. Total quality management ini terkait dengan namanya kalau di perusahaan itu continuous improvement atau improvement yang dilakukan terus-menerus dengan total quality management. Di total quality management sendiri ada beberapa segmen, Mbak. Oke. Pertama itu ada SS, kemudian di atasnya ada QCC, di atas lainnya lagi ada QCP, di atasnya lagi ada inovasi. Jadi teman-teman, segmen tadi memperlihatkan bagaimana semacam pola kerjasama dan organisasinya. Kalau SS paling rendah itu individual improvement, namanya SS suggestion system. Jadi inisiatif Oke. improvement Mbak yang dilakukan oleh personal, oleh seseorang dalam melakukan kegiatan improvement di lokasi kerjanya. Kalau naik dikit namanya QCC, Total Quality Control, itu circle-nya lebih besar. Jadi beberapa orang di satu areanya melakukan inisiatif improvement untuk menyelesaikan masalah di tempat kerjanya, untuk melakukan inisiatif-inisiatif perbaikan, melakukan inovasi, dan sebagainya. Naik lagi namanya QCP, Quality Control Project. Itu beberapa departemen gabungan begitu melakukan kegiatan improvement, inovasi supaya di beberapa departemen itu jadi lebih inovatif, Oke. lebih efisien dan sebagainya. Besar yang lagi namanya inovasi itu dalam satu perusahaan. Dalam satu perusahaan melakukan inisiatif inovasi atau improvement itu namanya innovation session gitu. Oh, Jadi inisiatifnya bisa dilakukan oleh perusahaan dan itu berkaitan dengan satu company level gitu. oke. Kira-kira gitu. Oke. Terkait dari beberapa yang tadi Bapak Iya. sudah sebutkan ya, biasanya Pak, yang perusahaan pakai itu biasanya Mhm. yang mana dari beberapa itu? Iya, teman-teman memang tergantung level perusahaannya. Oke. Kalau level perusahaan yang namanya small medium office, itu biasanya inisiatif dari karyawannya SS itu dia lakukan supaya Oh, menggairahkan inisiatif improvement dari karyawan-karyawan. Dan biasanya di dilombakan gitu Mbak. Jadi oh, dari karyawan-karyawan heeh. dikumpulkan, Mm-mm. kemudian dinilai oleh juri-juri dari manajemennya, Mm-mm. kemudian ditampilkan, namanya difestivalkan. Oh, Namanya biasanya Kaizen Circle begitu. Mana yang terbaik dari benefitnya, iya. dari semangatnya dan sebagainya sehingga ada pemenang-pemenangnya, kemudian dikasih reward dan sebagainya. Sehingga Oh, ini iya. menggairahkan karyawan untuk Jadi ya semangat semangat ya gitu. Pak. Iya. Oh, Iya, oke, iya. baik. Oke. Kemudian terkait tentang yang tadi Bapak jelaskan itu Hmm, kan dari segmen perusahaannya ya Pak. iya, iya. Tapi banyak gak sih perusahaan yang belum menggunakan si total quality management ini? Iya, iya. Ya memang tergantung dari visi dan misi perusahaan itu. Oh, oke. Apakah perusahaan itu ingin improve, Mm-mm. ingin growth atau ingin berkembang atau memang sudah nyaman
di tempatnya atau masuk ke zona nyaman ini bahaya nih teman-teman. Kalau ada siapapun, baik orang maupun institusi atau perusahaan yang merasa nyaman di zonanya itu bahaya. Oke. Karena in the future bisa saja tidak akan bisa adaptif terhadap perubahan. Oke. Kalau perusahaan-perusahaan yang menggairahkan karyawannya, menggairahkan perusahaannya untuk improvement, itu artinya perusahaan meminta karyawannya berpartisipasi supaya perusahaannya bisa growth, nambah sales maju. kah, Iya, ya nambah revenue betul. kah, atau ngurangi reject kah, dengan cara semangat dari karyawan-karyawannya. Gitu. Oh iya, betul sih Pak. Tapi yang saya lihat ya, bahkan mungkin di perusahaan saya sendiri ya, mungkin belum menggunakan si TQM ini sendiri Pak. Gimana ya solusinya biar si perusahaan ini mungkin bisa tetap maju walaupun tidak menggunakan TQM, itu apakah bisa Pak? Iya, itu gunanya teman-teman. Biasanya memang itu ada komite yang ngedrive. Oh, oke. Ada komite yang kayak menggerakkan gitu sehingga karyawan-karyawan di perusahaan itu bisa tergerak semangatnya untuk melakukannya. Oke. Namun teman-teman, kalau itu belum ada, artinya kita sebagai karyawan bisa melakukan inisiasi namanya. Inisiasi itu melakukan awalan-awalan untuk improvement, kemudian di-show-kan. Ini penting banget. Di-show-kan ke manajemen, Pak, kondisi sebelum saya lakukan begini. Saya punya ide begitu, sehingga mau saya begini. Once mau kita itu sejalan dengan tujuan perusahaan, misalnya nambah revenue, nambah sales, ngurangi reject, operasinya jadi excellent, operasinya jauh lebih mudah, yang mudah didekatkan, yang berat diringankan. Proses-proses ini menurut saya manajemen akan endorse. Manajemen, oh iya ini bagus nih, supaya ini bisa digerakkan ke semua karyawan. Itu jadi ya teman-teman salah satu inisiasinya, mudah-mudahan gitu. Tapi berarti dari kedua belah pihak ini antara perusahaan dan si karyawannya, dua-duanya itu memiliki nilai positifnya masing-masing gitu ya Pak? Iya, betul. Baik dari perusahaan bisa grow up, kemudian dari segi karyawannya itu bisa memiliki inovasi-inovasi lagi gitu kan? Iya. Dan tadi Bapak sempat menyinggung perihal zona nyaman. Nah, banyak nih Pak yang kasusnya mungkin udah di satu perusahaan, tapi dia nyaman nih di situ aja dengan zonanya dia gitu kan. Itu bagus gak sih Pak kalau yang kayak gitu? Terutama saya sendiri ya, saya sudah bekerja itu 4 tahun di perusahaan yang ini gitu, belum berpindah-pindah gitu. Mungkin bagaimana sih Pak caranya supaya keluar dari zona nyaman itu gimana? Iya, ini positif point banget teman-teman. Saya itu termasuk orang yang sangat appreciate pada kalian semua yang sudah bekerja tapi ingin meningkatkan intelektual. Meningkatkan intelektual ini artinya pasti teman-teman kalau misalnya sekarang ambil S1, sebelumnya kan bukan S1. Sebelumnya misalnya diploma atau SMK. Sehingga kalau misalnya teman-teman ada di zona nyaman, artinya kan teman-teman kerja dengan level SMK terus gitu. Iya, betul Pak. Dan itu meniti karirnya beda banget kalau teman-teman pindah level. Misalnya tetap kerja dengan ijazah SMK, kemudian Anda atau teman-teman kuliah lagi S1, kemudian misalnya worst case-nya lulus, mohon maaf ya, lulus 5 tahun atau 6 tahun misalnya. Lulus 6 tahun dengan ijazah S1, tapi ternyata masa kerjanya kan tambah terus. Iya, betul Pak. Maka pada saat lulus, maka Anda akan punya ijazah S1 dan Anda punya masa kerja lebih dari 9 tahun. Betul. Dan itu teman-teman bisa terbang. Please cari tempat lain yang bisa mengadop ijazah kalian dan masa kerja kalian. Artinya apa teman-teman? Artinya teman-teman akan pindah. Akan pindah dari zona nyaman tadi yang mohon maaf pendapatannya dan kesejahteraan begitu-begitu menjadi anak atau orang yang di zona yang belum nyaman nanti karena udah pindah
tapi di levelnya jauh lebih Upgrade tinggi, gitu ya, Pak. upgrade Oke. kesejahteraan, upgrade posisi dan sebagainya. Oke. Itu yang membuat saya appreciate dan bangga kepada kalian semua. Oh. Tapi tadi kan Bapak juga posisi HR ya Pak ya? Iya, Ya. iya, iya. Terkait HR nih Pak. Sip. Kira-kira tadi kan kita udah menyinggung tentang zona nyaman dan bagaimana keluar dari zona nyamannya itu. Nah, sekarang yang saya tanyakan itu gini Pak, kalau misalkan kita kan kuliah di manajemen logistik. Yes. Nah, tips and triknya bagaimana sih kalau misalkan kita mendaftar dan perusahaannya itu perusahaan manajemen perusahaan logistik gitu Pak. Nah itu gimana tips and trick untuk interviewnya itu gimana Pak kira-kira? Apa yang harus disiapkan gitu? Oke. Ya kalau misalnya Anda kuliah di logistik, kemudian Anda apply di perusahaan logistik, yaitu seperti ikan di kolam yang pas gitu. Oke. Tapi teman-teman memang harus di-compile, harus disatukan bahwa yang namanya kompetensi itu ada 3 loh. Kalau saya orang HR tahu, kompetensi itu selalu SQE namanya. S itu skill, keterampilan. Iya, betul Pak. K itu knowledge atau pengetahuan. Yang ketiga E atau attitude. Jadi lihat, yang S skill itu Anda udah lakukan, udah dapatkan karena memang sebelumnya kerja di perusahaan logistik misalnya. Betul. Kemudian yang K atau knowledge, Anda dapat banget karena kuliah di jurusan manajemen logistik. Iya. Teman-teman yang A ini PR-nya. A ini PR bagi teman-teman adalah attitude. Di mana attitude itu sebagian besar tentang leadership. Tentang kepemimpinan. Betul. Jadi saran saya, please selama Anda bekerja, kalau yang sudah bekerja atau Anda yang belum bekerja tapi kuliah, please improve atau maksimalkan atau optimalkan leadership. Caranya adalah pastikan kampus ini sebagai sarana Anda untuk berorganisasi. Dengan berorganisasi pasti setidak-tidaknya teman-teman akan melakukan kerjasama atau teamwork. Setidak-tidaknya yang kedua teman-teman akan ngomong sama orang lain secara runut. Kalau cewek-cewek ngobrol kan biasa, tapi di organisasi kan biasanya harus bisa menyampaikan pendapat, harus bisa mempertahankan pendapat, harus bisa meyakinkan orang. Itu adalah ilmu-ilmu leadership. Yang terakhir ilmu memimpin teman-temannya. Kalau di organisasi kan mesti punya teman-teman yang di-encourage atau didorong untuk berkegiatan dan sebagainya. Jadi teman-teman penting banget sekali lagi saya sampaikan adalah dari kompetensi SQE, skill, knowledge, attitude itu menurut saya sebagai orang HR nomor 1. Berarti dari 3 poin itu, poin utamanya adalah attitude. Tanyakan kepada semua orang yang sudah itu attitude. Baik, mungkin kita rehat sejenak dulu ya Pak, mendengarkan azan. Oke. Iya, Pak Rohmat, tadi kita udah membahas perihal sedikit tentang Bapak sebagai HR. Nah, saya ingin menanyakan untuk karir. Oh, oke. Karir bagi mahasiswa manajemen logistik itu biasanya arahnya kemana, Pak? Iya. Baik, ya pertama teman-teman, sebenarnya ya, kalian anak-anak S1 nantinya itu fundamentalnya adalah kalian menjadi intelektual gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya mahasiswa logistik harus kerja di logistik, jangan pernah. Kenapa? Karena as long as my experience, pengalaman saya, S1 itu yang dibutuhkan adalah siap untuk dilatih gitu. Oh, gitu ya, jadi Pak. banyak anak-anak ITB itu kerjanya di HRD, kerjanya di akuntansi, kan nggak nyambung. Padahal bukan jurusannya. Padahal jauh dari jurusannya. Sehingga teman-teman, kalau Anda itu jurusan logistik, jangan pernah hanya mau kerja di logistik. Kenapa? Karena nanti perusahaan yang akan merekrut Anda itu sudah mikir, oh ini secara kapasitas anak ini masuk. Secara kompetensi memang belum dapat, tapi secara kapasitas masuk sehingga once nanti di training, kan bisa jadi manajemen trainee.
manajemen training itu bisa di mana aja. Iya. Bisa di produksi, bisa di product knowledge, bisa di research. Jangan-jangan bisa di finance accounting, atau bisa di administrasi, atau kalau teman-teman syukur-syukur kalau pas itu di PPIC, Production Planning Inventory Control. Yang di sana rantai suplainya tuh panjang. Kalau teman-teman mudah-mudahan misalnya jodohnya di sana, ya gampang banget. Production Planning Inventory Control. Apa yang terjadi? Pertama, mengatur raw material. Raw material itu kan artinya kalau ada barang dari vendor datang, itu diolah. Diolah itu baik inventorinya. Teman-teman kan pasti kan belajar, oh bagaimana inventory level, bagaimana safety stock, bagaimana lead time, pengaturan ROI, dan sebagainya. Itu pertama. Yang nomor 2, tentu saja teman-teman belajar store management, manajemen gudang. Bagaimana flow-nya, bagaimana in-out, pasti teman-teman belajar FIFO, FISO, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, inventory management. Inventory management, bagaimana teman-teman harus memastikan stok yang ada di perusahaan itu inline dengan produksi. Misalnya produksinya untuk 3 hari, stoknya untuk berapa lama gitu. Karena semakin besar stok, maka semakin banyak duit yang nyimpen, yang tersimpan, nggak bergerak. Betul. Semakin efisien stok, maka duit yang berjalan itu jauh lebih cepat. Namanya return of investment-nya jauh lebih cepat gitu. Itu yang kedua. Kemudian ke sini, tentang setelah diolah, maka akan jadi finished goods, barang jadi. Barang jadi harus di manage juga. Berapa stok yang harus dijaga untuk ke delivery ke customer. Itu juga satu area pekerjaan yang cukup besar. Kemudian harus di delivery atau shipping. Shipping kan banyak macamnya. Ada pakai model shipping benar-benar air freight, sea freight, delivery ke customer direct delivery, pakai tripartite dan sebagainya. Sehingga teman-teman kalau Anda itu di manajemen logistik, ternyata model sprint atau keluasaan kerjaan itu banyak, lebar banget gitu. Dari mulai awal hubungan dengan vendor, bisa dengan sebagai purchasing, sebagai buyer, sebagai inventory management, sampai di delivery, finish good. As long as mereka punya manajemen inventory, Anda bisa stay di situ. Gitu. Tapi gini Pak, gitu. Saya pernah ada yang bilang, ngapain sih ambil jurusan manajemen logistik? Mau jadi kurir gitu. Nah, menurut Bapak gimana? Iya, itu kan orang nggak tahu. Iya teman-teman, itu orang nggak tahu. Padahal di sana banyak sekali yang bisa kita lakukan. Saya sendiri awal-awal kerja itu di IT, tapi saya di bagian BPA, Business Process Analyst. Yang saya analisa adalah rantai supply gitu. Dari mulai rantai informasi dari customer, kemudian sampai ke kita, menjadi PO ke vendor, atau rantai material dari vendor, kemudian masuk kita olah, jadi finished customer. Itu semuanya itu pasti area Anda gitu, area anak-anak manajemen logistik. Sehingga kalau misalnya Anda ada di high level lagi, tidak mau kerja operation, Anda bisa jadi konsultan supply chain management. Gitu teman-teman. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk manajemen logistik itu nggak harus dia jadi kurir loh. Yoi. Jadi manajemen logistik itu banyak banget untuk bisa nyusun kalian ke jenjang karir apa, itu banyak banget dari mulai yang tadi Bapak sudah jelaskan. Gitu. Nah, mungkin untuk perihal topik yang pertama kita cukupkan sampai di situ ya. Siap. Pak. Untuk yang kedua, kita ada pembahasan perihal alur proses manajemen logistik, Pak. Nah, menurut Bapak terkait alur proses manajemen logistik itu sepenting apa sih? Pertama itu mungkin alurnya dari mana kemana mungkin gitu, Pak. Iya, teman-teman, ini namanya bisnis proses. Bisnis proses itu sebenarnya ada 2 besaran, teman-teman. Kalau kita sampaikan tentang perusahaan manufaktur, itu kental banget. Tapi kalau kita sampaikan tentang perusahaan konsultan, agak beda. Karena konsultan itu yang dijual jasanya.
Kalau manufaktur yang dijual barangnya. Sehingga kalau manufaktur itu ada istilah rantai suplai sipok, rantai suplai copis. Lihat, biasanya di rantai suplai yang paling kanan itu customer, kemudian internal proses kita, kemudian vendor. Jadi kalau rantai suplai informasi itu pasti dari customer, kemudian ke kita, ke perusahaan kita. Di perusahaan kan banyak sekali yang bisa dikerjakan alurnya, kemudian sampai supplier. Jadi copis, customer, output, kemudian proses, kemudian input, kemudian supplier. Itu rantai informasi. Sebaliknya itu rantai suplai material. Namanya SIPOK. Supplier, input, proses, output, customer. Oleh karena itu teman-teman bisa konsentrasi di dua hal. Kalau Anda suka dengan misalnya ya suka dengan rantai informasi, sebagai seorang lulusan manajemen logistik bisa main atau bisa berkarir di PPIC. Ngatur bagaimana kalau dapat order dari marketing sekian bisa di-outsourcingkan ke perusahaan lain. Jadi perusahaan kita memproduksi, perusahaan lain kita beli barang jadinya. Atau ternyata kalau di perusahaan kita sendiri ternyata nggak ada raw materialnya. Kita harus ngomong ke bagian purchasing. Di purchasing baru dia ke vendor kita. Atau ternyata kombinasi. Kombinasi itu bisa kombinasi dua, bisa kombinasi ketiga. Misalnya kombinasi dua itu, oh kita punya barang, kemudian kurang, kemudian kita bisa produksi sendiri. Atau kita nggak punya barang, kita nggak punya material juga, bisa kita beli barang raw material buat kita, kemudian dikombinasikan dengan kita outsourcingkan ke vendor yang lain supaya nanti hasil barang jadinya jauh lebih banyak. Gitu. Jadi poinnya teman-teman ada rantai informasi, ada rantai material yang teman-teman bisa olah itu. Mau main di mana? Kalau misalnya nanti Anda lulus dari seorang sarjana logistik gitu. Gitu teman-teman. Jadi ya pekerjaan kalian banyak tentang rantai suplai tadi. Ada rantai suplai informasi, ya, kalian bisa kerja di PPIC, di purchasing atau rantai material, teman-teman bisa juga di receiving maupun sampai ke shipping atau delivery ke customer. Gitu. Untuk logistik juga bisa mengarah ke ekspor impor juga ya Pak ya? Exactly, ya teman-teman satu lagi. Di tempat saya juga begitu. Di bawah finance accounting itu ada eksim, ekspor dan import. Kalau teman-teman di logistik ada mata kuliah ekspor, mata kuliah import, itu salah satunya bisa berkarir di sana. Kalau import itu teman-teman akan belajar KIT, teman-teman akan belajar MITA, teman-teman akan belajar Auto Risk Economic Operation atau OEA, itu banyak ilmunya dan banyak sertifikatnya. Once Anda punya sertifikat itu, walaupun kayaknya agak susah sih, karena sertifikat itu harus ujian di bea cukai. Anda punya sertifikat itu biasanya kayak punya green card untuk kerja di perusahaan bagian import. Itu namanya sertifikat import Indonesia. Oh. Gitu. Ya mudah-mudahan lah. Apa bedanya sertifikat impor dengan Iya. sertifikasi ahli kepabeanan, Pak? Ya salah satunya. Jadi sertifikat import itu di level bawahnya, di atasnya ahli kepabeanan. Oh. Itu kalau ada tim saya 3 kali baru lulus. Iya, Gitu, 3 kali ujian baru lulus dan memang ya sebagai seorang profesional Iya. ahli kepabeanan. Iya. Dan mudah-mudahan kalau di Setiami ini diajarin teori-teorinya sehingga once lulus ada sertifikasi itu, punya sertifikat, itu bisa kayak green card. Iya, langsung terjun Langsung gitu terjun ya, di Pak? perusahaan, tunjukkan itu dan tunjukkan pernah sertifikasi ini dan biasanya bisa diterima tuh. Oh gitu Pak. Jadi kayak ada mungkin jalur khusus gitu Pak kalau misalkan. Spesial, saya yakin itu jauh menambah apa namanya kredit point bagi calon karyawan. Karena calon karyawan pada saat posisi di import atau ekspor itu kalau punya sertifikat kepabeanan biasanya dipanggil duluan gitu. Oh gitu Pak. Yes. Tapi untuk ilmu ekspor impor itu juga apa setiap tahun mungkin biasanya peraturannya itu suka berubah-berubah gitu ya Pak? Iya, nggak setiap tahun sih, tapi memang kadang berubah. Jadi Oh memang iya.
harus komplain dengan regulasi. Harus selalu update Harus gitu update ya, dengan Pak. regulasi. Kalau misalnya regulasinya berubah ya teman-teman harus menyesuaikan begitu. Oke. Iya. Iya. Mungkin topik dari pembahasan kita di hari ini di podcast perdana kita di HMJ Manajemen Logistik selesai nih, Pak. Oke, ya, ya, ya. Ya, Nah, saya ingin sampaikan ke teman-teman, please jaga fighting spiritnya. Karena ini perdana, jangan sampai setelah 10 kali terus, aduh berat nih, jangan sampai. Keep fighting terus. Misalnya ini dikelola oleh himpunan, pastikan selalu berjalan. Kenapa? Karena menurut saya ilmu-ilmu begini, ilmu-ilmu dari narasumber seperti santai seperti ini sangat bermanfaat bagi kalian mahasiswa-mahasiswa. Apalagi bisa di-upload ke channel YouTube kalian, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu, Mbak. oke. Sebelum saya tutup nih, Pak, mungkin Yes. dari Pak Rohmat selaku GM, GA, HR Purchasing PT Isuzu Mesin Indonesia, ada nggak pesan untuk para mahasiswa manajemen logistik? Iya, iya, baik teman-teman, para mahasiswa manajemen logistik, jangan merasa minder karena kok saya kuliahnya manajemen gitu. Menurut saya itu peluang yang luar biasa teman-teman. Saya sendiri kerja di manufaktur yang di sana banyak spot-spot logistik yang bisa dikelola. Dan kami membutuhkan orang-orang seperti Anda, lulusan-lulusan Anda. Sehingga kok harusnya kan saya pengennya ke IT. IT itu kalau misalnya main di industri logistik perlu ilmu-ilmu logistik seperti yang kalian lakukan gitu. Dan tadi awal-awal sudah sampaikan spread atau lebar dari peluang-peluang berkarir Anda itu banyak banget di industri. Jadi keep spirit, keep semangat supaya teman-teman bisa selalu growth. Dan yang terakhir, jangan pernah suka dengan comfort zone atau zona nyaman. Lagi-lagi ya, Pak, zona Lagi-lagi, nyaman. lagi-lagi, jangan Anda nyaman dengan kestabilan, nyaman dengan keenakan karena ya dunia berubah, Mbak. Dunia berubah, Anda harus ngikutin. Once Anda nyaman di situ, ternyata yang lain itu pun berubah. Gitu ya. Iya. Thank you. Wah, kita dapat pesan-pesan bagus nih dari Pak Rohmat. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak, kita di podcast kali ini didukung oleh Jasa Raharja. Oke. Ya, mungkin untuk Jasa Raharja terima kasih banyak sudah mensupport Himpunan Mahasiswa Manajemen Logistik Institut Setiami. Oh Terima ini ya, kasih, makanya Jasa pakai Raharja. muknya ini ya. Iya, Oke, betul Pak. ya, terima kasih. Oke, Pak Rohmat, wah, Yap. kita sangat berterima kasih banget nih sama Pak Rohmat sudah menyempatkan waktunya dan juga sudah Siap. memberikan materi yang epic banget, Oke. Pak. Nah, mungkin dari saya itu ya, Pak. Demikian pembahasan kali ini terkait tentang manajemen logistik bersama dengan Pak Rohmat Iwono. Untuk video-video tentang manajemen logistik selanjutnya, nantikan terus podcast kita. Tentunya tetap di YouTube Manajemen Logistik dan juga pantengin terus Instagram kita Himpunan Mahasiswa Jurusan Logistik. Nanti linknya akan ada di komentar. Mantap. Terima kasih. Salam Logi, Pak. Salam Logi. Gini ya? Oke. Iya. Gini ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. See you.